Salam radiasi, kembali lagi di channel Radiologi Docendo Distimus. Hal menarik lagi yang akan saya bahas kepada rekan-rekan semua terkait materi hari ini adalah apa itu DSA. Oke, langsung saja. Digital Subtraction and Angiography adalah suatu teknik pemeriksaan untuk memvisualisasikan pembuluh darah, baik pembuluh darah jantung, cerebral, abdominalis, femoralis, dan lain sebagainya secara digital. Teknik ini merupakan perkembangan dari teknik konvensional pemeriksaan angiografi, di mana sistem yang konvensional tersebut masih menggunakan film dengan gambaran kontras maupun non-kontras dengan teknik masking film, kemudian disubstraksi yang akan menghasilkan citra pembuluh darah saja. Dengan teknologi terkini dan sistem digital yang terkomputerisasi, DSA bisa mendeteksi abnormalitas pada pembuluh darah secara lebih jelas dan terukur, serta penggunaan cairan kontras seminimal mungkin. Perkembangan DSA merupakan hasil penelitian dari kelompok fisika medis di Universitas Wisconsin, University of Arizona, dan Kinderklinik di Kiel, Jerman Barat pada awal tahun 1970-an. Kemajuan mendasar dalam arteriografi intravena yang telah digunakan sejak tahun 1930-an, serta ditemukannya image intensifier cesium iodium, dan kemajuan dalam metode elektronik digital untuk menyimpan dan memanipulasi informasi gambar. Pada tahun 1978 dilakukannya uji kelayakan DSA untuk subjek manusia, dan prototipe sistem DSA komersil diperkenalkan pada tahun 1980 di Universitas Arizona dan Wisconsin, maksud saya, Klinik Cleveland, dan Rumah Sakit South Bay di Redondo Beach, California. Oke, tujuan DSA itu sendiri yaitu ada dua, diagnostik dan terapi. Yang pertama, diagnostik, di mana DSA bertujuan untuk mendeteksi kelainan pembuluh darah, vaskularisasi tumor, dan lainnya. Sebelum melakukan DSA dengan tujuan diagnostik, pasien perlu melakukan persiapan, yaitu puasa selama 4 jam, pengecekan hemoglobin dan leukosit, fungsi hati dan fungsi ginjal. Untuk pasien diabetes mellitus, sebaiknya menghentikan pemakaian obat sehari sebelum tindakan DSA. Sedangkan tujuan yang kedua sebagai terapi, jadi DSA di sini bertujuan untuk tindakan pengobatan abnormalitas pada pembuluh darah dengan cara memasukkan obat, alat atau implan pada pembuluh darah yang dituju. DSA juga bertujuan sebagai terapi pelengkap sebelum menjalani operasi. Oke, bagaimana cara kerjanya? DSA digunakan untuk menghasilkan gambar pembuluh darah tanpa mengganggu bayangan dari jaringan yang overlapping. Ini memberikan gambaran atau visualisasi yang jelas dari pembuluh darah dan memungkinkan penggunaan media kontras dengan dosis yang lebih rendah. Gambar non-kontras atau max image dari daerah tersebut diambil sebelum menyuntikan bahan kontras, dan oleh karena itu hanya menunjukkan anatomi serta benda asing yang radio opak seperti klip bedah, stand, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar X-ray biasa, gambar kontras diambil secara berurutan. Saat bahan kontras disuntikan, gambar-gambar ini menunjukkan pembuluh darah superposisi pada anatomi, dan pada gambar tersebut disimpan di komputer. Gambar max kemudian disubstraksi dari gambar kontras pixel demi pixel
gambar substraksi tersebut yang dihasilkan hanya menunjukkan pembuluh darah. Gambar ini dapat direkam secara berurutan berdasarkan image match. Gambar substraksi dapat dilihat secara real time. Berikut merupakan gambaran dari DSA yang memvisualisasikan bagian dari karotis kanan. Seperti cara kerja yang sama saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya diperlukan dua gambar untuk menghasilkan citra DSA ya, atau substraksi, teknik substraksi ini. Kemudian perkembangan angiografi ya. Jadi selain menggunakan teknik substraksi angiografi, adapun pencitraan medis lainnya yang dapat menghasilkan gambaran angiografi. Yang pertama tentunya DSA itu sendiri, kemudian ada CTA pada CT scan, CT angiografi, kemudian di MRI ada MRA, teknik MRA, kemudian di USG ada transcranial Doppler. Nah, pada tabel berikut saya tampilkan perbedaan pencitraan medis pada penyakit cerebrovaskular yang ada saat ini ya. Jadi tabel ini menunjukkan modalitas saat kontras digunakan atau tidak, atau teknik pengambilan citranya bagaimana, hasil citranya, kelebihan dan kekurangannya. Baik, dari segi modalitas, DSA dan CT scan sama-sama menggunakan sinar X. Tentu saja MRA menggunakan medan magnet karena sumber alatnya yang digunakan adalah MRI. Kemudian transcranial Doppler menggunakan USG, jadi menggunakan frekuensi suara. Kemudian saat kontras pada DSA tentu saja menggunakan, namun di CTA atau CT angio menggunakan saat kontras namun lebih sedikit daripada DSA. Sedangkan MRA, di MRI ada dua ya, jadi dengan teknik TOF atau time of view, kemudian tidak menggunakan kontras. Kemudian CA MRA itu menggunakan kontras, sedangkan USG tidak menggunakan kontras. Kemudian teknik pengambilan citranya bagaimana? Di DSA secara invasif menggunakan kateter, CTA invasif, kemudian MRA non invasif, ataupun bisa dilakukan dengan invasif dengan minim. Kemudian di transcranial Doppler secara non invasif. Kemudian hasil citranya dari DSA menghasilkan coronal plane, sedangkan di CTA bisa transverse plane per irisan. Kemudian di MRA juga sama, transverse plane per irisan atau aksial ya. Transverse plane ini sama dengan aksial. Kemudian di transcranial Doppler menghasilkan citra dengan potongan coronal plane. Oke, kelebihannya. Jadi DSA memiliki kelebihan resolusi spasial yang tinggi, cepat mengetahui opsi pengobatan, tekniknya artinya masih sebagai golden ya. Jadi untuk beberapa indikasi dan pengambilan keputusan terapi itu masih digunakan DSA. Kelebihan dari CTA, akurasi hampir sama dengan DSA. Kerusakan hasil citra karena gerakan itu kecil ya. Misalnya pasiennya bergerak, jadi citranya nggak terlalu, artinya tidak merusak citra karena akuisisi datanya sangat cepat.
biasanya CTA ini hanya bisa digunakan mungkin untuk saat ini di atas 64 slice mungkin, atau mungkin ada teman-teman yang mengetahui pernah atau bisa melakukan di 16 slice atau 32 slice, mungkin bisa komen di bawah. Kemudian untuk MRA, tentu saja informasi aliran darah dari aorta sampai ke pembuluh darah di kepala. 3D TOF MRA tidak menggunakan sat kontras, tentu itu sebagai kelebihannya. Tidak ada radiasi, itu sebagai kelebihan dari MRA. Kemudian di transcranial Doppler, tentu saja kelebihannya lebih mudah, lebih murah, bisa dimanapun, banyak tersedia. Artinya di setiap rumah sakit tipe C mungkin dokternya punya alat transkranial ini, apa namanya istilahnya, mohon maaf, probe-nya dapat dilakukan pemeriksaan tersebut di setiap rumah sakit. Kemudian kekurangannya dari DSA sangat bergantung terhadap sat kontras, dan tentu saja pasien terpapar radiasi ya. CTA juga bergantung pada kontras, sama hampir sama dengan DSA. Kemudian di MRA, visibility terbatas untuk pasien akut, kemudian kontraindikasi pada pasien dengan implan. Gerakan pasien menimbulkan artefak, tentu saja MRI itu harus benar-benar pasiennya diam. Kemudian akurasinya rendah. Untuk transcranial Doppler, kekurangannya yaitu sangat bergantung pada pengalaman dan keahlian operator ya. Jadi serta pada teknik menghilangkan citra tulang karena tanpa kontras. Nah ini untuk transcranial Doppler ini memang mungkin alatnya ada di setiap rumah sakit yang ada USG-nya ya. Namun keahlian operator tentu saja sangat berpengaruh di sini. Ya, berikut contoh gambaran dari keempat tadi ya. Gambar yang pertama sebelah kiri ini merupakan gambaran dari DSA. Kemudian yang ini adalah gambaran MRA. Kemudian berikutnya adalah gambar CTA, dan terakhir adalah transcranial Doppler. Oke, jadi menurut penelitian di sini saya tampilkan ada 3 penelitian ya. Yang terbaru dari Jason C. Smith dan kawan-kawan tahun 2012. Ini mereka 3 peneliti ini membandingkan akurasi diagnostik antara DSA, CTA, dan MRA. Ini yang saya dapat pada tabel 2 ini bisa dibaca. Jadi tingkat akurasinya dari perbandingan pemeriksaan tersebut. Nah, di sini masih terlihat akurasinya paling tinggi itu adalah di DSA. Nah, jadi CTA dan MRA memiliki nilai lebih rendah secara bermakna dibandingkan DSA ya. Jadi ini hasil penelitiannya. Bisa dibaca-baca, atau pengen lebih dalam lagi bisa di pause sebentar kemudian dicari jurnalnya ya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penyampaian terkait DSA. Di akhir saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Kemudian jangan lupa juga like dan bantu subscribe agar channel ini bisa terus mengudara dan memberikan informasi-informasi penting seputar dunia kesehatan, khususnya radiologi dan radiasi. Baik, sampai ketemu lagi.